Urutan generasi terburuk dari yang terlemah sampai terkuat. Generasi buruk adalah 12 bajak laut dengan bounty di atas 100 juta. Karena mereka semua satu generasi dan selalu membuat kacau dunia, jadinya mereka dijuluki generasi buruk. 11 dari bajak laut generasi buruk juga sempat berkumpul di Pulau Saboedi. Tapi mereka mendapat julukan baru, yaitu Supernova. Karena mereka semua berada di tempat yang sama dan memiliki bounty di atas 100 juta, jadinya mereka mendapatkan julukan baru, yaitu Supernova. Dan Kurohige tidak termasuk Supernova karena tidak ada saat di Saboedi, tapi dia termasuk generasi buruk karena Supernova hanyalah sebutan lain untuk ke-11 bajak laut generasi buruk karena pernah di satu pulau yang sama. Gue mengurutkan para generasi buruk ini hanya dari kekuatan mereka saja tanpa krunya. Setelah kalian tahu perbedaan Supernova dan generasi buruk, tanpa banyak basa-basi kita langsung saja ke urutannya. 12. Hawkins. Hawkins gue tempatkan di urutan paling lemah karena faktanya dia jika tanpa seseorang memang lemah. Seperti yang gue jelaskan tadi, kita hanya bahas murni kekuatan mereka saja tanpa bantuan orang lain. Hawkins jika tanpa menumbalkan orang lain atau krunya, dia sangatlah lemah, bahkan mudah sekali diserang. Dari segi haki pun dia juga lemah. Dia terlalu mengandalkan kekuatan buah iblisnya dan mengandalkan tumbalnya supaya dia selamat dari berbagai serangan. Tidak bisa dielak lagi kalau dia tanpa seseorang untuk dijadikan tumbal. Hawkins sangat lemah. 11. Bonnie. Seperti yang kalian tahu, kekuatan Bonnie bisa memanipulasi umur seseorang hanya dengan menyentuh lawannya saja. Tapi jika kalian pikir kekuatan Bonnie sekuat dan sesimpel itu, kalian tentunya salah. Kekuatan Bonnie tidak sekuat itu. Dia bisa memanipulasi musuhnya jika musuhnya memiliki haki yang lebih lemah dari Bonnie. Kalau musuhnya lebih kuat, tentunya tidak bisa. Terlihat saat melawan Kizaru, Bonnie tidak bisa memanipulasi umur Kizaru dan menyerang Kizaru hanya dengan kakinya saja. Dari haki pun Bonnie tidak terlalu kuat, yang membuat buah iblisnya tidak terlalu berguna untuk melawan musuh-musuh kuat dan hanya berguna ketika melawan para kroco. 11. Apo. Apo dari segi kekuatan sangatlah unik, bisa membuat lawannya seperti ditebas atau terkena ledakan kalau mendengarkan musiknya, yang membuat kekuatan Apo sangat merepotkan. Tapi kekuatan Apo juga mudah dihindari. Hanya dengan menutup telinga saja, kekuatan Apo tidak akan ada efek apa-apa. Walaupun hakinya lemah, tapi durability Apo lumayan kuat. Dia beberapa kali diserang juga masih bisa terus bangkit. 9. BG. Walaupun BG selalu mengandalkan kekuatan para anak buahnya, BG tanpa anak buahnya pun sangatlah kuat. Saat BG berubah ke mode kastilnya, sekelas Yonko saja kesulitan untuk menumbangkan BG. Saat mode kastilnya tidak hanya membuat BG kuat saja, tapi bisa juga dalam mode menyerang. Karena di saat mode kastilnya, BG di setiap sisi kastil memiliki meriam untuk menyerang, membuatnya tidak hanya kuat dalam pertahanan saja, tapi dari kekuatannya juga. 8. Killer. Walaupun Killer bukan seorang pengguna buah iblis murni, tapi Killer sangatlah kuat. Sebelum time skip, Killer dan Zoro menjadi generasi buruk tanpa buah iblis. Tapi setelah time skip, karena Killer dijebak oleh Orochi, Killer memakan buah iblis Smile, yang bukannya membuat Killer memiliki kekuatan, malah membuat Killer terus tertawa karena buah iblisnya yang dimakan adalah buah iblis Smile yang gagal. Walaupun begitu, Killer masih sangat kuat. Bahkan Kaido saja pernah sampai menjerit saat terkena serangan terkuat Killer. 7. X-Drake. X-Drake mempunyai buah iblis Joan tipe purba yang membuat dirinya mempunyai durability yang sangat kuat. Karena kekuatan X-Drake yang kuat juga, X-Drake mendapatkan perhatian lebih dari Kaido saat menjadi aliansinya. Saat Apo dan Hawkins menjadi aliansi Kaido, mereka hanya dijadikan para petinggi biasa saja oleh Kaido. Tapi X-Drake dijadikan salah satu Tobiropo yang membuat kita tahu X-Drake memanglah kuat. Bahkan saat sekarat saja, X-Drake hampir membunuh Guernica, salah satu agen CP0. 6. Uroge. Sang biksu gila ini saat di Saboedi pun sudah memperlihatkan kekuatannya yang sangat gila. Buah iblis dia mampu membuat rasa sakit yang dia terima menjadi kekuatannya. Tentunya ini hal yang sangat gila, tapi konsep kekuatannya tidak mungkin sekuat itu juga, karena Uroge juga mempunyai batasan untuk menerima rasa sakit dari serangan musuhnya. Dengan kekuatannya yang segila itu, setelah time skip dia mampu mengalahkan salah satu komandan manis Big Mom, yaitu Charlotte Snake, orang terkuat nomor 4 di bajak laut Big Mom. Bagi saja saat tidak mampu melawan, dia malah mengkhianati aliansinya bersama Uroge dan Kid. Sementara itu Uroge melawan Snake, Kid hanya bisa kabur, tapi Uroge tetap melawan Snake walaupun sendirian. Dan luar biasanya dia mampu keluar dari wilayah Big Mom walaupun saat itu dia sudah dikalahkan oleh Cracker. Uroge juga satu-satunya generasi buruk yang belum mendapatkan panggung sampai saat
ini. 5. Kid. Kid mempunyai kekuatan Shiki no Mi yang membuat dirinya bisa mengendalikan gaya magnet. Saat melawan Big Mom, awakening buah iblisnya bangkit yang membuat Kid bisa membuat tubuh musuhnya menjadi medan magnet. Walaupun buah iblis Kid sudah mencapai awakening, menurut gue awakening buah iblis Kid paling lemah untuk saat ini. Dibandingkan dengan tinju besinya yang dilapisi haki, serangan itu jauh lebih kuat daripada awakeningnya. Walaupun bersama-sama mengalahkan Big Mom bersama Law, tapi Kid menurut gue masih di bawah Law. 4. Law. Alasan gue memilih Law lebih kuat dari Kid karena dari buah iblisnya saja awakening Law jauh lebih kuat daripada Kid. Kid saat bertarung hanya menggunakan ototnya saja, sementara Law menggunakan otak dan powernya yang membuat Law lebih unggul dari segala aspek. Setelah selesainya Axe Wano pun Oda memperlihatkan perbedaan kekuatan Law dan Kid dengan mempertemukan mereka dengan Party Yonko. Walaupun dari hasil mereka berdua sama-sama kalah, tapi Law lebih unggul. Law mampu bertahan lama saat melawan Kurohige, bahkan sampai membuat Kurohige kesakitan. Tapi saat Kid melawan Shanks, dengan satu serangan saja Kid langsung kalah telak dan tidak ada perlawanan sama sekali. 3. Zoro. Walaupun Law dan Kid mengalahkan Yonko Big Mom, tapi mereka mengalahkannya berdua. Menurut gue Zoro lebih kuat daripada Law dan Kid. Saat melawan Kaido saja Law tidak mampu membuat Kaido luka fatal, tapi Zoro mampu membuka luka lama Kaido dan membuat Kaido kesakitan. Saat Kaido menyerang saja Law dan Kid hanya bisa menghindar, bahkan Killer tidak mampu menahan serangan Kaido. Tapi Zoro dengan satu pedang saja mampu menahan serangan Kaido dengan sangat mudah. Belum lagi saat melawan King, Housoku Zoro bangkit yang membuat serangannya berkali-kali kuatnya. 2. Luffy. Sebenarnya gue sendiri bingung menaruh Luffy dan Kurohige di posisi 1 atau 2 karena kita juga belum pernah diperlihatkan full power dari Kurohige. Karena Kurohige menjadi Yonko lebih dulu, kita taruh saja dulu di posisi nomor 1 dan Luffy di nomor 2. Walaupun begitu Luffy sangatlah kuat, bahkan saat memakai Gear 5-nya saja untuk melawan Kaido, Luffy masih bereksplorasi dengan kekuatannya dan belum dikeluarkan potensi penuhnya. Luffy saja sampai kebingungan untuk menamai jurus-jurusnya. 1. Kurohige. Selain karena Kurohige belum diperlihatkan full powernya, Kurohige juga menjadi musuh Luffy yang belum dikalahkan. Karena semakin lama dikeluarkan kekuatan karakternya, maka semakin kuat juga karakter itu akan dimunculkan nanti. Mungkin saat ini Kurohige masih lebih unggul dari Luffy, walaupun ujung-ujungnya nanti Luffy akan menang melawan Kurohige. Tapi sementara Kurohige di posisi ke-1, karena sekarang juga Kurohige pastinya semakin kuat dari sebelum-sebelumnya. Dan itulah urutan generasi terburuk dari yang terkuat sampai terlemah menurut gue pribadi. Urutan kekuatan ini hanyalah berdasarkan teori dan fakta yang gue temukan di manga maupun anime, dan murni teori gue sendiri. Kalau kalian memiliki urutan kalian sendiri, coba komen di bawah ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe. Salam satu kapal.